Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Indah Miranda dari Universitas Tridinanti Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, di video ini aku mau ngejelasin tentang perbedaan vokal, konsonan, dan semi vokal. Oke, dari vokal itu sendiri mempunyai arti vokal itu adalah jenis bunyi bahasa yang dihasilkan atau diproduksi setelah arus ujar keluar dari glotis. Dia tidak mendapat hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah, baik vertikal maupun horizontal, dan bentuk mulut. Dan dari konsonan sendiri, konsonan itu adalah bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar itu keluar dari glotis, lalu mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut dan rongga hidung. Bunyi konsonan itu diklasifikasikan berdasarkan tempat artikulasi, cara artikulasi, dan bergetar tidaknya pita suara dan striktur. Dari huruf vokal di dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama A, E, I, O, dan U. Dilihat di samping ini contohnya, contoh pemakaian dalam kata huruf vokal. Yang pertama, dalam posisi awal dalam vokal A itu yang pertama ada alur, yang posisi tengah ada ban, posisi akhir itu lupa. Sedangkan pada vokal E, posisi awal enak, posisi tengah petak, posisi akhir sore. Untuk vokal I, pada posisi awal ini, posisi tengah pinjam, posisi akhir murni. Dan vokal O, posisi awal itu obat, posisi tengah kota, posisi akhir radio. Dan vokal terakhir U, untuk posisi awal itu umpan, posisi tengah bumi, dan posisi akhir itu. Dan dari semi vokal itu atau vokal non suku kata, yaitu vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Artinya mereka seperti vokal yang tidak membentuk konten dari suku kata atau moral. Mereka bukan anggota yang sangat menonjol dari suku kata. Nah, dan dari huruf konsonan yang melambangkan konsonan di dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari huruf-huruf seperti di samping saya ini, bisa dilihat ya, dari konsonan B hingga Z. Dan di sebelah saya itu ada contoh dari huruf konsonan dengan contoh pemakaian dalam kata pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Dan untuk konsonan B, pada posisi awal itu bahasa, posisi tengah sebut, dan posisi akhir itu adab. Untuk vokal, untuk konsonan C, untuk posisi awal itu cakap, posisi tengah kaca, dan posisi akhir itu tidak ada. Sedangkan untuk konsonan D, posisi awal itu 2, posisi tengah ada, dan posisi akhir abad. Dan untuk konsonan F, untuk posisi awal itu ada fakir, posisi tengah kafir, dan posisi akhir maaf, dan sebagainya. Dan dari semi vokal sendiri, kualitas semi vokal itu tidak hanya ditentukan oleh titik artikulasi, tapi juga ditentukan oleh bangun mulut atau sikap mulut. Misalnya vokal U yang merupakan vokal bunda. Jika mulut disempitkan lagi, maka akan menghasilkan bunyi yang tidak mencapai titik artikulasi sehingga menghasilkan bunyi W. Bunyi W yang dimaksud adalah bunyi W yang dilabial, dengan mendekatkan bibir dengan gigi atas tapi tidak sedemikian dekat. Oleh karena itu, bunyi W itu digolongkan sebagai bunyi semi vokal. Sebagai contoh di samping ini, dari contoh semi vokal, menurut posisi lidah yang membentuk rongga resonansi vokal-vokal digolongkan seperti ada vokal tinggi depan, itu dengan menggerakkan bagian depan lidah ke langit-langit sehingga terbentuk rongga resonansi seperti pengucapan bunyi I. Dan vokal tinggi belakang itu diucapkan dengan kedua bibir agak maju dan sedikit membunda.
Contohnya itu huruf U. Oke, dari kesimpulan dari vokal, konsonan, dan semivokal tadi, perbedaannya itu dari bunyi yang disebut vokal apabila terjadinya tidak ada hambatan proses artikulasi pada alat bicara, itu disebut vokal. Sedangkan dari konsonan apabila terjadinya dibentuk dengan menghambat arus udara pada bagian alat bicara, jadi ada artikulasi di dalam konsonan. Dan yang terakhir, bunyi semivokal itu bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi semivokal itu disebut semikonsonan atau semivokal. Oke, sekian video yang aku sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.